Pemirsa, buron 2 hari pelaku pembakar balita di Tangerang, Banten ditangkap di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang gadis tega menganiaya neneknya lantaran tidak diberi uang. Pria pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten, HB, dibekuk polisi di persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan kekasih ibu korban ternyata baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Orang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya, Muhammad Abdal, 4 tahun, tewas terbakar dalam kontrakan pelaku di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Tangerang, 27 April lalu. Selain akibat luka bakar, juga ditemukan bekas pukulan benda tumpul di kepala serta ada memar di anus korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Oh, lah potongan anak yang lo. Seorang cucu, CT, 17 tahun, terekam amatir saat menganiaya neneknya, Mbah Patmi, di Desa Waru Karanganyar, Grobogan, hingga viral. Pelaku menarik neneknya masuk ke rumah, namun sempat mendapatkan perlawanan. Akibatnya, CT malah memukul korban di tangan. Tak sampai di situ, pelaku juga memaksa neneknya mengeluarkan uang di dalam sakunya hingga memiting Mbah Patmi. Usai diberikan uang, pelaku lalu pergi. Selama ini CT bersama Dede, kakak kandungnya, diasuh Mbah Patmi sejak kecil akibat kedua orang tuanya bercerai. Akibatnya kedua cucu Mbah Patmi mengalami gangguan kejiwaan lantaran tidak ada kasih sayang orang tua sejak kecil. Beten benten ngobres duit kula terus nang potong diparingi nggih kula diamu. Kalit niku. Nggih kalih-kalih niku to. Sami mawon. Lah kula asale arta keng pundi? Wong Mbah kakung pun kados ngoten. Rencananya petugas akan merehabilitasi kejiwaan kedua gadis tersebut untuk memulihkan mentalnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga sekolah gagalkan aksi pencurian di salah satu SD di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Muara Angke, Jakarta Utara, seorang pria berikan motor curian pada istrinya sebagai hadiah ulang tahun. Izin lapor. Alhamdulillah tadi ada maling dan keburu aku keluar. Sejumlah barang elektronik milik SDN Kayuringin 19 ditemukan terbungkus rapi hingga diamankan penjaga sekolah di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Seluruh barang elektronik ini ternyata akan dibawa kabur pencuri, namun ketahuan penjaga sekolah. Pelaku masuk seorang diri dan langsung kabur bersama dengan rekannya di luar sekolah. Aksi pencurian gagal usai penjaga sekolah curiga pintu kantor terbuka dan seketika itu melihat pelaku pencurian. Penjaga sekolah sempat berteriak karena pelaku ternyata membawa senjata tajam. Dan di situ saya teriak-teriak, maling ya. Ada satu orang lewat, ternyata saya mintain tolong, tidak nyaut, cuma sekedar nengok doang lalu kabur. Kunci-kunci perkakas dia dilempar, terus semua udah dilempar. Hasil olah TKP, pelaku juga meninggalkan alat perkakas milik berikut 1 buah golok yang dibawa. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria saat akan memberikan hadiah ulang tahun pada istrinya berupa sepeda motor di rumah susun Muara Angke, Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan, pelaku seorang pencuri motor dari kawasan Kapuk Muara, Penjaringan. Dari penggeledahan, polisi menemukan motor curian di rumah susun tempat pelaku tinggal, namun plat nomor sepeda motor telah diganti. Pelaku beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu.
Ironisnya, aksi pelaku untuk membahagiakan istrinya. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motornya? Iya, kita amankan. Akibat aksinya ini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Jakarta Barat mengungkap kasus penggelapan belasan unit mobil rental. 5 orang komplotan dengan berbagi tugas telah diamankan. Sementara puluhan unit sepeda motor hasil rampasan diamankan. Tiga 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korban membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjual kepada orang lain tanpa seizin pemilik. Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Puluhan motor tanpa surat resmi digerebek polisi di sebuah lahan kosong Kampung Keramat, Tanah Baru, Bogor Utara. Seluruh motor ini merupakan hasil penarikan yang dilakukan penagih utang atau mata elang dengan cara merampas di jalan dari tangan warga. Total ada 26 motor dan warga mengaku lokasi ini sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Seluruh motor pun diangkut ke Mapolresta Bogor Kota sebagai barang bukti. Ada beberapa kejadian debt collector yang memepet, kemudian mengambil secara paksa, walaupun dan akhirnya menandatangani persetujuan, tetapi dalam prosesnya memang ada katakan beberapa hal. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa mata elang untuk mengambilnya kembali ke Mapolresta Bogor Kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun harus membawa bukti surat kelengkapan kendaraannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kecelakaan maut menewaskan 3 orang dan 4 lainnya terluka di Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang. Bahkan akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang terpental ke jalan. Pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu, tepatnya wilayah Cimalaga. Hasilnya tidak ditemukan bekas pengereman di aspal, sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum kecelakaan. Insiden bermula saat mobil travel melaju dari Bandung menuju Cirebon. Kendaraan yang membawa 7 penumpang melaju di jalur tengah, menabrak bagian belakang truk di depannya. Di bagian ban belakang kiri truk dan akhirnya berhenti di lajur 1. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenfa iNews melaporkan.